waktu dengan abang kita, dengan Abang Lalu Wildan, Bang ya? Iya. Bang Lalu Wildan, alhamdulillah kita diberikan kesempatan hari ini untuk berkunjung di tanaman anggur di lokasi abang kita di sini ya. Nah, jadi kita mau ngobrol-ngobrol ini Bang ya. Kayaknya di sini abang mengembangkan atau di sini banyak sekali bibit-bibit anggur, termasuk dongkelan juga, dan di sini banyak juga yang dari tadi saya lihat sangat menarik sekali, salah satu tanaman anggur tapi berbuah di dalam pot Bang ya. Nah, ini kira-kira ada resep-resep khusus nggak nih Bang untuk teman-teman pemirsa sahabat anggur Bang ya. Nah, jadi kita mau ngobrol-ngobrol sedikit, mungkin abang kita bisa membagikan rahasianya di tanaman anggur ini Bang ya. Oke. Sebenarnya ada 3 kalau ini ya. Pertama itu pemilihan media tanam gitu. Media tanam. Ya, media tanam. Jadi media tanam ini perlu sekali yang poros. Ya. Media tanam ini kalau saya itu gunakan sekam bakar, tanah subur, dan kohe. Ya, ini kohenya ini kohe sapi aja. Ya, ada 3 itu. Ya. Terus sudah itu ini semua satu-satu semua. Nah, cuman untuk sekamnya ini artinya kalau satu sekam ini untuk 1 kohe, 1 sekam ini untuk 1 tanah subur. Jadi sekamnya 2, kohenya 1, tanah suburnya 1. Ya, baru dicampur sama dolomit. Ya, TSP. Ya, itu pupuk TSP, itu pupuk dasar itu. Nah, itu dijadiin satu semua. Di mix pokoknya ya, Bang. Dicampur. Nah, itu setelah itu kita fermentasi pakai EM4. Ya, EM4 itu selama 2 minggu lah. Ya. Nah, jadi itulah selama ini yang saya pakai. Betul. Ya, jadi insya Allah lah kalau untuk di ini akan bagus poros. Tetapi tergantung juga potnya. Nah, potnya juga lubangnya harus banyak. Betul. Jangan ini. Nah, kalau dia pakai kalau dia pakai planter bag, itu ditambah lubang sendiri, buat lagi. Nah, lubangnya di tengah, paling banyak di bawah. Jadi jangan ikutin asli dari pabrikannya Bang ya, harus ikutin. tambahin Bang ya. Saya tambahin. Betul. Jadi double. Betul. Di bawahnya ini saya tambahin lagi, dia di bawahnya ini. Ditambahin lagi. Nah, setelah itu di tengahnya pun juga ada nambah lagi. Betul. Gitu. Ya, jadi double lubangnya itu double. Jadi kita tambahkan 2 kali lipat dari aslinya Bang ya. Dan perlu dicatat juga harus dikasih alas di seperti ini. Supaya tatakan istilahnya Bang ya. Bata atau ini terserah mau pakai bata atau apalah pokoknya. Supaya air itu lancar. Langsung turun ke bawah. Nah, itu tempatnya sering supaya tidak ada pembusukan. Pembusukan akar. Nah, kecuali kalau seandainya kan kalau tempat abang ini kan ada lapisan batako atau termasuk ada betonnya Bang ya. Bagaimana dengan perlakuan kalau dia langsung menempel ke tanah gitu Bang ya? Saya rasa sama saja. Hampir sama saja. Walaupun di tanah, saya rasa sama saja karena dia tidak ada jalan keluarnya itu loh. Gimana kalau umpamanya kita punya simple aja, kalau kita betul. mau banyak minum terus tidak ada pembuangan. Pembuangan kan susah juga. Sama seperti itu gitu loh. Jadi seperti itu kira-kira. Ya. Jadi ya itu teman-teman ya, salah satu tip dari abang kita. Jadi yang pertama itu medianya. Itu yang paling penting ya. Jadi termasuk tadi itu komposisi dari medianya sudah disampaikan sama abang kita, termasuk kalau yang menggunakan planter black. Jadi jangan mengikuti lubang yang sudah ada. Jadi harus ditambahin teman-teman ya, supaya dia ada sirkulasi air, jadi tidak terjadi ada pembusukan akar. Sehingga kalau dia terlalu basah, anggur ini malah bisa busuk akarnya teman-teman ya. Nah, ini salah satu tip pertama dari abang kita. Nah, kira-kira selanjutnya apa ini Bang? Yang kedua, kalau sudah kita tanam bibitnya itu, kalau dari bibit ini ya, mungkin akan berbeda dengan dongkelan.
Kalau dari dongkelan itu umurnya kan dia sudah itu dongkelan itu yang paling tidak dia 1 tahun umurnya. Iya. Tentunya perlakuannya Sudah berbeda, sudah Bang. berbeda Iya. pemberian pupuknya. Iya, iya. Gitu. Kalau dari bibit masih kecil mungkin dari awal itu bibitnya itu dipakai NPK 16-16 atau 15-15 Konska itu plus itu sedikit saja dulu kalau untuk bibit. Tapi kalau untuk dongkelan itu bisa 1 sendok, Iya, iya. simpel aja 1 sendok itu 5 liter air. Jadi dilarutkan, Bang, ya. Dilarutkan yang NPK itu 1 sendok 5 liter air. Nah, yang 5 liter itu mau dipakai untuk apa dulu? Yang 5 liter itu, mau dipakai untuk planter bag yang 35 cukup pakai 1 liter saja. Tapi kalau planter bagnya 100 bisa 3 liter atau 2 liter. Tapi kalau untuk di bibitnya yang masih kecil itu cukup 100 ml. Ya, atau 150 ml. Jadi setengah gelas aqua itu loh. Nah, itu dianuin dan itu seminggu sekali. Ya, wajib untuk sampai umur 3 bulan boleh ditambahkan kuhe kambing. Jadi kita tingkatkan lagi, Bang, Ya, sesuai dengan kalau usianya ya. Ya, karena kalau di pot ini yang kita bicarakan masalahnya di pot kan. Betul, Ya. yang di pot. Nah, kalau yang di pot atau di planter bag itu nutrisi itu harus Tercukupi, Bang, ya. dan harus dia terus kita kasih nutrisi. Iya. Ya. Karena kan dia tidak bisa mencari kemana-mana lagi gitu loh ya. Iya. Ya. Jadi terbatas karena lokasinya Ya, dia, Bang, ya. ya. Sehingga harus kita perhatikan makanan kebutuhannya, Bang, ya. Ya, Iya. betul sekali. Nah, itu dia teman-teman ya, salah satu tip juga atau rahasia kalau kita ingin membuahkan tanaman anggur di dalam pot atau planter black itu pertama kita harus perhatikan nutrisinya. Salah satunya setiap 1 minggu sekali tetap harus kita berikan nutrisi-nutrisi ataupun pupuk yang sudah disampaikan sama abang kita, NPK salah satunya. Nah, itu tergantung dengan usia tanam. Jadi nanti dari 1 sendok ke 2 sendok mungkin selanjutnya begitu, Bang, ya. Nah, ya, kalau umpamanya umurnya sudah gede, sudah kira-kira 6 bulan, tergantung. Sekarang kalau dari dongkelan, itu 4 bulan saja sudah batangnya sudah besar, coklat, sudah besar, iya. sudah coklat dan besar. Nah, ini sudah bisa dikasih sudah bisa dikasih untuk tanam untuk pembuahan. Ya, kayak MKP, KNO3. Nah, kalau saya makainya MKP kalau sudah umur 4 bulan atau 6 bulan sudah batangnya coklat, saya masuk 4 kali pupuk pembuahan itu. Ini teman-teman sering yang ngasih boron 1 sendok, itu saya sering pakai 1 sendok boron itu banyak yang OD jadinya. Oh, jadi nggak boleh berlebihan, Bang, ya. Kalau untuk boronnya, jadi boronnya pakai 1/4 aja, pupuknya sedikit 1/4 aja. Nah, itu untuk takaran airnya itu 5 liter. Yang 1 sendok sama 1/4 itu. Itu 5 liter aja. Itu selama 4 kali saja. Nah, udah kelihatan, udah nanti baru mau di pruning boleh, atau mau cuman. Oke, teman-teman, cukup sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi kami mohon maaf bukan mengajari atau menggurui, tapi sekedar berbagi pengalaman, Bang, ya. Berbagi informasi, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Tentunya untuk menambah motivasi dan menambah semangat lagi kami membuat konten-konten selanjutnya, jangan lupa dukungannya dengan cara di like, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.